Seperti yang kita tahu, kita mengambil keputusan untuk tema bulan Mei ini adalah Helper Spirit, roh penolong. Dan untuk minggu ini, judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Parakletos. Parakletos. Mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kasih Yesus yang luar biasa kepada kita, murid-muridnya. Maka Yesus telah meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dikatakan tadi, penolong itu atau Roh Kudus itu bahkan akan tinggal di dalam saudara dan tinggal di dalam saya. Yesus tahu bahwa kehidupan orang percaya di dunia ini tidak mudah, penuh tantangan, masalah, serta berbagai persoalan. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Wah, persoalannya macam-macam, saudaraku. Dari masalah ekonomi, merembet masalah keluarga karena kemudian berantem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan tahu apa yang paling kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, mengatasi semua masalah, yaitu kita perlu roh penolong, helper spirit. Ini tema besar kita. Dan helper spirit atau roh penolong itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ada banyak peranan dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Tetapi hari ini saya akan fokus menyoroti Roh Kudus sebagai penolong. Nah, kata penolong, Roh Kudus penolong atau Parakletos. Ini tema kita, Parakletos. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara, ada 3 gambaran yang dapat memperjelas tentang Parakletos atau penolong itu. Apa sih fungsinya dalam hidup kita? Parakletos atau penolong. Mari kita melihat 3 hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, Parakletos menggambarkan seorang sahabat yang membantu temannya yang sedang bermasalah, tertekan, dan kebingungan. Itu sebabnya saudara-saudara dalam Common English Bible menerjemahkan Parakletos sebagai companion atau sahabat atau teman. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita yang sejati, yang dapat memahami perasaan kita, pikiran, serta keadaan kita yang sebenarnya. Saudara mungkin punya banyak teman, tetapi tidak ada teman dan sahabat yang seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa menghibur kita dengan luar biasa setelah menguatkan kita, memberikan semangat kepada kita dalam segala keadaan kita alami. Karena hanya Roh Kudus yang di dalam kita lah yang memahami pikiran kita, perasaan kita, yang mungkin sedang bersedih saat ini. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Perhatikan, oleh rohnya, Roh Kudus di dalam batinmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kuduslah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, tinggal di dalam kita, menyertai kita, menolong kita sebagai sahabat yang menguatkan kita. Ada banyak cara yang bisa dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus bisa saja mengingatkan kita akan firman Tuhan yang menguatkan kita. Seringkali apakah saudara punya pengalaman dalam kondisi nggak ada duit, lagi sulit saat ini, tiba-tiba ada ayat firman Tuhan yang keluar, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 itu.
Tapi intinya adalah Roh Kudus akan mendorong kita sebagai teman, menguatkan kita lewat mengingatkan firman Tuhan. Sehingga kita diingatkan dan dikuatkan. Waktu kita punya persoalan begitu banyak, rasanya kita mau menyerah. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan salah satu firman Tuhan yang berkata bahwa kita sanggup menghadapi apapun di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun persoalan kita, Roh Kudus sebagai sahabat, sebagai teman akan menolong dan menguatkan kita. Saya nggak tahu hari ini mungkin ada yang sedang di PHK, ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami krisis keuangan. Percayalah, Roh Kudus sahabat yang sejati. Dia menghibur, memberi kekuatan menghadapi setiap masalah kita. Bahkan Roh Kudus juga membantu kita waktu kita berdoa. Seringkali ketika masalah begitu banyak, rasanya kita nggak tahu mesti doa apa. Tapi Roh Kudus dalam saat seperti itu membantu kita berdoa kepada Allah Bapa. Roma 8 ayat 26 mencatat hal itu. Coba saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat kita nggak tahu mesti mendoakan apa, Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Bapa tahu apa yang dimaksud oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus sebagai teman kita yang sejati menolong kita dalam segala kelemahan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Parakletos juga menggambarkan seorang komandan yang memberi petunjuk kepada pasukannya yang sedang putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi di sini saudara-saudara, Parakletos atau Roh Kudus itu seperti seorang komandan dikatakan tadi. Dan tidak ada sukacita yang lebih besar bagi seorang prajurit. Mungkin prajurit lagi putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa dalam peperangan yang begitu berbahaya. Dan prajurit itu bingung. Tiba-tiba hadirlah komandannya. Dan komandan itu langsung memberikan instruksi atau petunjuk yang harus dilakukan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam kondisi kita pada hari-hari ini, seringkali kita menghadapi kondisi-kondisi di mana kita nggak tahu harus berbuat apa. Saya banyak ketemu dengan anak-anak Tuhan yang saat ini lagi mengalami kebingungan, nggak tahu harus berbuat apa. Menyangkut pekerjaannya, juga menyangkut masa depan, atau juga masalah jodoh mungkin. Masing-masing kita punya hal-hal yang berbeda, persoalan yang berbeda. Roh Kudus akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan dan akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Saya tahu ada banyak orang sedang kebingungan. Nggak tahu harus ngapain dengan bisnisnya misalnya. Dan ada orang berpikir, ya nanti kalau COVID-19 ini berlalu, semua akan seperti semula. Oh, tidak segampang itu, saudara. Saya yakin ketika COVID-19 ini berlalu, akan muncul budaya baru, bisnis yang berbeda, cara penanganan pekerjaan yang berbeda. Kita kadang-kadang nggak tahu harus berbuat apa. Roh Kudus seperti komandan yang memberikan instruksi, bimbingan apa yang harus kita lakukan. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, garis bawahi, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ingin menggarisbawahi kata memimpin. Dikatakan tadi memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Kata memimpin di sini dalam ayat tadi, saudaraku, itu dari kata Yunani, dari kata hodegeo. Hodegeo. Yang artinya to show the way. Menunjukkan jalan. Atau to instruct, memberikan instruksi. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itulah yang memberikan petunjuk. Jalan mana, cara seperti apa yang harus kita lakukan.
Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya Ia akan menunjukkan jalan serta memberikan petunjuk apa yang harus saudara dan saya lakukan. Hari-hari ini begitu banyak kebingungan. Hal-hal yang akan datang kita nggak tahu. Seperti apa bumi ini. Tapi saya yakin setelah pandemi COVID-19, dunia nggak akan sama lagi. Dengan budaya baru, cara kerja yang baru. Ibadah di gereja pun saya nggak tahu akan seperti apa, saudara-saudara. Karena udah kelamaan online. Akan ada banyak hal yang baru. Saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai parakletos, sebagai komandan dalam hidup kita, memberikan petunjuk dan arahan. Saya yakin kita akan berada pada jalan yang benar, melakukan yang benar, dan pasti ada kemajuan dan keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, parakletos juga menggambarkan seorang pengacara atau advokat yang mendampingi seorang terdakwa untuk membela kasus hukumnya. Jadi di sini Roh Kudus sebagai parakletos atau penolong juga digambarkan sebagai pengacara atau advokat. Kita semua adalah orang-orang yang seharusnya menjadi terdakwa. Terdakwa karena dosa-dosa kita. Namun puji Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari semua tuntutan dosa. Namun jangan lupa, seringkali saudara-saudaraku, iblis musuh kita itu menuduh kita. Menuduh kita bisa berkenaan dengan masa lalu kita. Oh, kamu dulu kan begini, kamu dulu dosanya banyak, kamu kan dulu penipu, kamu dulu. Iblis bisa menuduh kita tentang masa lalu kita. Dan iblis juga bisa menuduh ketika kita kan belum sempurna. Walaupun dalam Tuhan, kita melakukan kesalahan. Dan iblis bisa menuduh kita terus-menerus tentang kesalahan kita. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki parakletos. Roh Kudus sebagai parakletos adalah pengacara atau advokat yang membela kita. Serta membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Serta tuduhan-tuduhan dari iblis. Perhatikan Roma 8 ayat 1-2. Saya akan bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara di rumah yang percaya katakan amin. Tidak ada penghukuman bagi kita di dalam Kristus Yesus yang percaya pada Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa ini maksudnya adalah orang yang dibelenggu dosa. Hukum dosa artinya orang tuh mau nggak mau semua akan bikin dosa. Walaupun kita punya keinginan hidup benar, tapi lewat kuasa Roh Kudus, saudaraku, kita dibebaskan dari hukum dosa tadi. Kita berkemenangan, saudaraku. Jadi intinya di sini kita melihat bahwa kita di dalam Kristus sudah tidak akan dihukum. Roh Kudus juga memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi kalau iblis masih menyerang kita, mengingatkan masa lalu kita, atau dia menuduh kita, oh kamu dulu adalah orang yang gak benar, kamu orang yang jahat. Atau ketika kita jatuh dalam dosa, iblis menyerang kita, tuh kan, kamu gak benar. Maka saya percaya Roh Kudus adalah pembela kita, advokat kita. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kita belum sempurna, benar. Tapi darah Yesus menguduskan kita. Dan lewat pengorbanannya kita sudah diselamatkan. Kita tidak perlu dihukum. Saya berdoa supaya kita dilepaskan dari rasa bersalah dari masa lalu. Dan dari tuduhan-tuduhan iblis. Karena Roh Kudus adalah pembela kita, advokat kita. Saya berdoa pada masa-masa seperti ini. Hiduplah intim dengan Roh Kudus. Punya teman baik. Punya kawan yang menolong saudara, itu juga baik. Tapi tidak ada teman atau penolong seperti Roh Kudus. Hiduplah intim dengan Roh Kudus. Berdoa tiap hari. Dan kalau Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita, maka kita punya teman yang menolong kita. Komandan yang menunjukkan jalan yang harus kita lakukan. Dan kita punya pembela yang membela kita. Saya berdoa setiap jemaat NDC dalam kondisi hari-hari ini makin intim dan dekat dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.